wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah kita masih diberi perpanjangan waktu, dalam arti lain kita diberi umur panjang. Kita syukuri, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat memenuhi hak kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat zuhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah alhamdulillah di Masjid Raya Candi Lama ini. Sebelum saya menyampaikan materi singkat, saya hanya mengingatkan kepada seluruh jamaah, bila panjenengan datang terlambat di shop kedua, jangan mutus shop atau barisan. Tadi saya melihat di sini ada jamaah, kemudian di situ longgar, kemudian baru buat di sana. Itu tidak boleh. Sinten mawon, jenengan datang terlambat, ada di shop kedua, jangan misah barisan antara kanan dan kiri. Ambil di tengah, karena sebaik-baik langkah adalah menutup shop dalam sholat berjamaah. Ini penting Bapak Ibu, karena kadang-kadang non sewu nyepeleke nggih, yang penting aku bisa berjamaah. Jangan jamaah itu menyatu ngumpul, jangan misah seperti tadi nggih. Panjenengan berjamaah di mana saja, ada di shop kedua, jangan misah barisan nggih. Jadi merapat. Ini penting. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, di saat ini kita berada masih di awal bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bulan Sya'ban? Non sewu, kalau panjenengan menerima share-sharean atau melihat di YouTube apapun di bulan Sya'ban, di situ obral pahala, jangan cepat-cepat melakukan. Dilihat dulu sumbernya itu dari mana. Kita tidak boleh menyelisihi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin masuk surga bersama Rasulullah, kita tidak boleh membuat aturan syariat baru. Maka ketika Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, yang dilakukan oleh beliau adalah, di sini ada hadis Shahihain, disebutkan diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sendiri, berkata, ma ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istakmala sahra qattu illa sahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi sahri aksara siyama minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku Aisyah radhiyallahu anha, menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berada di suatu bulan yang lebih banyak menjalankan puasanya melebihi pada bulan Sya'ban. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah mengambil puasa sunnah banyak pada hari bulan Sya'ban. Monggo minimal puasa Senin Kemis, minimal, jangan sampai tidak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kalau mau dilanjutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, monggo, karena dasarnya ada. Dan Rasulullah itu melarang di bulan Sya'ban kita tidak boleh puasa di waktu-waktu Sya'. Sya' itu artinya ragu. Misalkan Ramadan kurang 1 atau 2 hari, kita Rasulullah mengatakan jangan berpuasa pada saat itu, kecuali kalau memang orang itu biasa puasa sunnah. Contoh, misalkan Ramadan jatuh hari Jumat, hari Kamis, ini kita boleh puasa karena biasa puasa Senin dan Kamis, boleh. Nah ini
Kemudian di sini juga disebutkan kana yasumuhu illa qalil. Beliau banyak menjalankan puasa pada bulan itu, artinya bulan Sa'ban, dan jarang sekali beliau tidak berpuasa. Rugi Pak kita kalau tidak berpuasa sunnah. Kita ini mengaku cinta Nabi, tetapi sunnahnya tidak kita lakukan. Kita ingin dekat Rasulullah, tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah atau hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita dilarang membuat hal baru begini. Ini ada hadis. Hadis itu ada dalam buku Keutamaan Amalan Bulan Sa'ban yang disusun oleh Sayyid Mahdi Al-Handawi halaman 76 sampai 77. Tidak ada perawinya, tidak ada sana siapa, datangnya dari mana. Kalau itu hadis, itu biasanya ada ungkapan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau tadi tidak Isa. Ini begini Pak, saya bacakan artinya. Barang siapa mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam kelima, hari ini sudah Sa'ban tanggal pintar Mas Adi, tanggal 5 atau tanggal 6? Ini yang saya baca tadi. Barang siapa mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam kelima bulan Sa'ban dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 500 kali. Kira-kira pripun Pak nang ngeten iki? Niki nak berita saya kan huak to Pak. Masa Al-Fatihahnya normal 1 kali baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 500 kali. Baca ping 10 wis lali yo. Ping 500 niku lho, Pak. Embel-embelane napa? Enten mriki lanjutannya pada setiap rakaatnya setelah salam membaca sholawat 70 kali. Kalau ini masih bisa ditolerir, Pak. Ping 70 ora apa-apa. Nggih. Maka akan terpenuhi 1000 hajat di dunia dan akhiratnya, dan Allah akan memberinya kota di surga sebanyak jumlah bintang di langit. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan dari Rasulullah. Allah sendiri tidak memberi beban berat kepada hambanya dalam beribadah. Lah kok sholat 2 rakaat, setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas ping 500, nalari piye? Inilah yang dimaksud membuat syariat baru, aturan baru. Saya ada Pak bukunya 1, semuanya hadisnya tidak jelas. Hanya Rasulullah bersabda, akhirnya rawinya tidak ada. Ya kayak gini. Termasuk nanti nisfu Sa'ban, Pak. Itu bukan dari Rasulullah, dari seorang. Insya Allah besok hari Sabtu berikutnya saya sampaikan tentang itu. Jadi dalam melakukan ibadah kita harus mutaba'ah, ikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Karena Bapak-bapak dan semuanya, ada hadis ini Imam Al-Bukhari nomor hadis 7280 dari hadis Abu Hurairah mengatakan, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau tersebut? Rasulullah bersabda, barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang menyelisihiku, maka sungguh dia orang yang tidak mau. Termasuk sholat 2 rakaat, maca Al-Ikhlas 500 kali itu loh Pak. Itu menyelisihi Nabi. Walaupun dengklak-dengkluk dan sebagainya, Nabi mengatakan dia enggan untuk masuk surga. Makanya kita hati-hati, terutama di bulan Sa'ban ini. Apa yang kita lakukan? Wajar-wajar saja. Sholat tahajud, sholat witir sebelum tidur, sholat duha, gitu. Baca Al-Quran di bulan Sa'ban ini. Puasa Senin Kemis tambahi kalau mampu. Nanti ada Yaumul Bid kalau mau. Kalau tidak, minimal kita ikutilah berapa hari kita mampu, dihitung. Kita harus berasumsi, beranggapan bahwa Sa'ban saat ini terakhir buat kita. Artinya apa? Mati. Sa'ban besok sebelumnya kita sudah mati. Maka Sa'ban ini kita isi dengan amalan yang
baik, ikuti sunnah Kanjeng Nabi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, nyaman, nanti tidak ditanya di akhirat. Kamu melakukan ibadah kayak gitu, siapa yang ngajari? Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.